Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Pemirsa Siak TV dimanapun berada, alhamdulillah kita bersua lagi dalam acara kajian muslimah. Dan alhamdulillah pada hari ini kita bersama narasumber, bersama Bapak Harman SAG MH. Beliau adalah Kasih Bimas Kabupaten Siak. Selamat datang Bapak. Selamat datang Bu. Ya. Ya. Pemirsa Siak TV, pada hari ini kita akan membahas tentang nikah siri. Di dalam masyarakat, nikah siri ini banyak sekali terjadi. Dan hal ini mengakibatkan beberapa dampak yang dirasakan langsung, baik itu perempuan yang menjadi pelaku nikah siri maupun anak-anak dari akibat nikah siri ini. Jadi, pada kesempatan ini kita akan membahas apa itu nikah siri dan bagaimana dampak serta menyelesaikan permasalahan nikah siri ini yang terjadi di masyarakat di Indonesia umumnya dan di Siak khususnya. Pak Harman? Iya, Bepi. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa nikah siri banyak terjadi di masyarakat kita. Sebenarnya Pak, nikah siri itu seperti apa Pak? Terima kasih Bepi. Pertama memang kita acara yang ditaja hari ini memang kita melakukan apresiasi, karena sesungguhnya persoalan pernikahan sesuai dengan peraturan perundang-undang yang ada sebenarnya sudah jelas. Sejak keluarnya Undang-Undang Nomor 1 1974, kemudian dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, pernikahan itu jelas wajib hukumnya tercatat di kantor urusan agama di kecamatan masing-masing yang ada di Indonesia. Tapi memang persoalan-persoalan itu di tengah masyarakat kita, pernikahan siri masih terjadi. Sebelum kita sampai kepada persoalan pernikahan siri, pernikahan secara perundang-undangan kan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang tujuannya di dalam mereka mencapai kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, dan itu sudah jelas. Juga ayat-ayat sudah banyak yang mengatakan tentang persoalan-persoalan pernikahan. Tetapi memang pernikahan siri dalam bahasa kita secara sederhana adalah nikah yang tidak tercatat di kantor urusan agama. Pernikahan yang terjadi antara seorang laki-laki dan perempuan yang tidak dicatatkan di kantor urusan agama, maka itu dianggap sebagai nikah siri atau nikah yang tidak tercatat. Maka persoalan nikah siri sebenarnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 1974 atau yang sudah diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 16 2019, nikah siri itu sebenarnya tidak ada lagi. Tidak ada lagi harusnya, kan begitu. Tidak ada lagi harusnya. Karena lahirnya Undang-Undang Nomor 1 1974 salah satunya adalah seluruh pernikahan yang ada di seluruh Indonesia harus tercatat. Bagi pernikahan-pernikahan yang sebelumnya yang belum tercatat, harus dicatatkan dengan cara apa? Dengan melaksanakan isbat nikah. Dan sebenarnya dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 174, artinya sejak tahun 1974 sampai sekarang harusnya tidak ada lagi nikah siri yang ada di Indonesia. Tetapi memang kenyataannya ini juga menjadi lahan bagi sebagian orang. Pernikahan-pernikahan siri ini dianggap pernikahan siri terjadi, mereka menganggap terlalu susah dan terlalu sulit untuk melakukan pernikahan di kantor KUA, dan dianggap oleh mereka itu terlalu berbelit-belit. Padahal sebenarnya kalau kita pahami malah lebih gampang dan lebih mudah. Bahkan ya setidaknya kalau mau menikah yang tercatat minimal 10 hari harus sudah mendaftar di kantor KUA. Dengan rentang waktu 10 hari kita umumkan pernikahan itu. Jika terjadi sesuatu, ada merasa keberatan dan sebagainya, itulah rentang waktu. Sebenarnya tidak ada yang sulit, tapi sebagian oknum mengatakan menikah di kantor KUA itu sulit, sehingga mereka mencari jalan lain. Jalan lainnya itu mereka nikah dengan
kadi-kadi liar, kadi-kadi yang tidak tercatat, kadi-kadi yang memang menjadi sebuah lahan bagi mereka, seolah-olah mereka menganggap dengan lahirnya mereka, dengan hadirnya mereka menganggap agar peserta nikah siri terjauh dari zina. Itu harapan-harapan mereka, itu alasan-alasan mereka sebenarnya. Oke. Ini menarik sekali ya Pak ya. Tadi Bapak mengatakan masyarakat menganggap itu berbelit-belit, dipersulit, dan untuk menghindari zina mereka melakukan nikah siri. Daripada berzina lebih baik nikah siri. Iya. Timbul pertanyaan ini lagi Pak, apa sebenarnya hukum nikah siri menurut hukum Islam? Karena tadi kan dikatakan menghindari zina. Jadi apa sebenarnya dalam hukum Islam itu sah atau tidak? Dan bagaimana hukum menurut negara? Apakah itu diakui, tidak diakui, atau bagaimana lah Pak? Apakah ada sinkron antara hukum Islam dengan hukum negara? Ya Pak. Sebenarnya begini PLP, lahirnya sebuah hukum dalam rangka supaya tidak terjadinya kekacauan, supaya terjadinya sebuah kerapian dari suatu hukum, kan gitu kan? Yeah. Artinya kalau dari suatu perbuatan tidak tercapai sebuah tujuan, berarti kan hukum itu tidak tercapai. Maka sesungguhnya pernikahan siri pertama gini Bu, dasar hukum kita di Indonesia tentang pernikahan itu Undang-Undang Nomor 1 1974. Yang kedua adalah kompilasi hukum Islam. Sebagaimana saya katakan tadi, dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 1974 dan kompilasi hukum Islam atau instruksi Presiden pada tahun 1992, ini sebenarnya mencegah itu terjadi. Karena berdasarkan undang-undang Ibu Bepi, bahwa pernikahan itu hanya sah apabila dilakukan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Itu pertama dulu. Artinya harus sesuai dengan ketentuan syarat dan rukun yang ada secara agama kita Islam. Yang kedua, di samping terpenuhi ketentuan-ketentuan itu, maka nikah itu juga harus tercatat. Artinya kalau dalam bahasa kitanya, nikah itu harus ada punya buku nikah yang dikeluarkan oleh KUA. Itu sebetulnya itu harapan sebenarnya kan. Tetapi nikah siri yang masih terjadi ini bagaimana hukumnya secara pandangan hukum Islam? Ini yang ingin kami sampaikan. Karena dasar hukum pernikahan yang ada di Indonesia itu adalah Undang-Undang Nomor 1 1974 dan kompilasi hukum Islam. Di sana sudah jelas bahwa pernikahan itu harus tercatat. Maka bagi pernikahan siri, ini kita harus tegas nih Ibu Epi. Jangan kita lagi tidak ada lagi berdasarkan itu, kita harus tegas bahwasanya pernikahan siri yang terjadi saat ini maka hukumnya tidak sah. Jadi jangan ada dalil, kan sebanyak kan gini WP kadang-kadang. Oh enggak, secara agama kan sah, kan terpenuhi ada calon pengantin, ada wali, ada ijab kabul, ada saksi dan sebagainya, kata mereka kan. Betul. Maka ingin kami tegaskan, karena sumbernya adalah kompilasi hukum Islam. Kompilasi hukum Islam itu adalah sebuah sumber hukum terkhusus masalah pernikahan secara khusus. Salah satunya di Indonesia adalah kompilasi hukum Islam. Itu dilahirkan dari pemahaman, dari pemikiran, dari telaahan pendapat-pendapat imam dengan berbagai macam mazhab tadi disatukan dalam kompilasi hukum Islam. Jadi kita harus tegas, karena hukum pernikahan secara khusus itu di Indonesia adalah kompilasi hukum Islam, maka siapa yang keluar dari kompilasi maka dia tidak sah. Jadi tidak ada alasan lagi. Tidak ada lagi alasan itu. Tidak ada alasan. Jadi harapan kita juga kan begini WLP, kepada penonton, pemirsa Siak TV dimanapun berada, ini kami tegaskan sekali lagi ini kan, bahwa pernikahan siri itu tidak sah. Tidak ada komanya lagi, titik itu, tidak sah. Kenapa dikatakan tidak sah? Dasar hukum kita adalah kompilasi hukum Islam. Maka kompilasi hukum Islam itu sudah mengambil seluruh pendapat-pendapat imam.
dari berbagai mazhab tadi itu disatukan dalam kompilasi hukum Islam. Jadi tidak ada alasan kita lagi keluar dari, tidak ada alasan, itu tidak ada lagi. Jadi tidak ada lagi alasan Pak ya? Tidak ada lagi alasan lagi. Intinya pernikahan siri baik secara hukum agama maupun hukum negara sama, tidak sah. Artinya gini, secara hukum perkawinan di Indonesia itu harus sesuai dengan ketentuan agama. Berarti syarat dan rukunnya harus sesuai dengan ketentuan agama. Yang kedua harus dicatat. Jika tidak keluar dari yang dua ini, berarti pernikahannya tidak sah. Artinya pernikahan siri mungkin satu sisi mungkin syarat rukunnya terpenuhi, yang salah satu tercatat tidak, ya tidak sah dia. Jadi hukum pernikahan ini kedua-duanya harus terpenuhi. Jadi tidak ada alasannya berdasarkan negara, berdasarkan tidak ada lagi itu. Sama aja lagi. Artinya hukum itu yang berasal di Indonesia, hukum pernikahan secara khusus sahnya itu sesuai dengan ketentuan agama dan sesuai dengan ketentuan negara. Dah titik, tidak ada lagi dia. Tidak ada koma-koma lagi. Tidak ada koma-koma lagi. Mudah-mudahan pemirsa bisa lebih paham dan lebih memahami kondisi ini, sehingga tentu kita berharap juga terhadap pemirsa mungkin keluar dan sebagainya, solusi daripada pernikahan siri di sudah negara juga sudah melakukan itu, melakukan isbat nikah. Jadi kalau tidak ada tercatat berarti tidak sah. Nanti kita tengoklah kenapa dikatakan tidak sah, mungkin ada argumentasi lain. Silakan Bu Epi. Pemirsa Siak TV, menarik sekali. Kalau kita membahas tentang nikah siri ini rasanya tidaklah cukup hanya dibahas sementara, tapi yang jelasnya kita akan sambung kembali pembahasan tentang nikah siri ini, bagaimana solusi yang akan kita hadapi, kita berikan kepada masyarakat yang sudah terlanjur melaksanakan nikah siri. Kita istirahat dulu untuk yang lewat.